Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada episode yang pertama ini saya ditugaskan menyampaikan masalah ekonomi Islam. Izinkan saya membahas selintas apa itu ekonomi Islam. Ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, dalam ekonomi modern dibagi dalam bidang-bidang. Mengapa? Karena produksi menjadi spesialis. Mungkin orang memproduksi 1000 hanya menggunakan 10 saja, sisanya yang 990 ditukar. Oleh sebab itu timbul aktivitas perdagangan atau distribusi. Di samping distribusi juga konsumsi. Perusahaan-perusahaan di samping produsen juga konsumen. Perusahaan mengkonsumsi mesin. Konsumsinya adalah mesin-mesin, sehingga perusahaan pun juga konsumen. Sehingga antara produsen dan konsumen batasannya itu pelakunya itu sama. Semua konsumen juga produsen, semua produsen juga konsumen dan juga distributor. Islam itu adalah agama yang dalam kenyataan di dunia ini ada 1,4 miliar atau hampir sepertiga penduduk dunia, 2 miliar ya. Jumlahnya nanti dilihat di YouTube, jumlah umat Islam itu. Jumlahnya dilihat di Google, jumlah umat Islam. Merupakan agama yang real hidup, merupakan way of life ya. Jadi umat Islam itu melihat agamanya itu sebagai petunjuk yang real. Oleh sebab itu ekonomi Islam menjadi menjadi penting. Misalnya orang Islam itu mempunyai sifat itu seharusnya yaitu jujur. Maka dari itu kepercayaan atau trust itu menjadi penting. Dan perusahaan-perusahaan umat Islam itu akan lebih maju. Umat Islam juga dilarang itu mubadir, baik mubadir dalam sumber daya, tambang-tambang, hutan, tanah, ya banyak tanah yang menganggur di Indonesia ini, terutama di luar Jawa. Sementara impor pangan sangat besar ini tidak diizinkan. Juga syariah itu menjadi petunjuk yang hidup ya. Halal food sangat terkenal dan menjadi permasalahan umat Islam baik di negara-negara muslim yang mayoritas muslim maupun di negara-negara yang umat Islam itu minoritas, selalu mencari halal food, sehingga di negara-negara yang umat Islam juga minoritas halal food itu disediakan, lebih-lebih di negara yang umat Islam mayoritas. Implikasi dari halal food itu adalah kemandirian ekonomi bangsa. Karena di dalam halal itu yang dilarang adalah babi darah, juga sembelian yang tidak disembelih dengan bismillah, dengan nama Allah. Oleh sebab itu umat Islam ini membimbing umat Islam, dunia Islam itu mandiri dalam pangan. Lebih-lebih Indonesia ini dagingnya juga impor, sementara tanahnya luas sekali, ikannya banyak ya. Padinya juga impor, bawang, berambang juga impor. Ini sangat aneh. Usut punya usut, penggunaan yang untuk perkebunan sawit, kemudian karet, palop untuk kertas itu sudah besar sekali, mungkin 80%. Yang untuk pertanian kurang dari 20%. Di zaman penjajahan dulu disebut tanam paksa itu, yang untuk perkebunan itu kurang dari 20%. Sekarang terbalik, perkebunannya sudah 80%. Jadi ini melebihi pada era kolonial. Oleh sebab itu kita serba impor. Impor ini kita bayar dengan sumber daya mineral, sumber daya batu bara dan seterusnya, kayu ya, yang kemudian merusak lingkungan, yang itu juga dilarang dalam ekonomi Islam. Nah, inilah urgensi daripada ekonomi Islam yang sangat penting. Kemudian yang menjadi pertanyaan utama, apakah ekonomi Islam itu membuat bangsa ini maju? Itu pertanyaan utama. Karena agama itu biasanya itu atau ditafsirkan itu ritual-ritual yang membuat
membuat ekonomi itu kurang maju. Itu sangat bertentangan dengan kenyataan bahwa ekonomi Islam itu membuat itu bangsa itu maju. Sebagai contoh, 15 abad yang lalu supaya semua transaksi dicatat. Ini sistem basic accounting ya. Sekarang ini 65 juta UMKM mungkin tidak ada 1 juta yang memakai accounting. Ini sudah diperintahkan 15 abad yang lalu, sehingga dengan demikian untuk dikatakan sebagai ekonomi Islam itu belum cukup maju kita ini. Juga dorongan-dorongan untuk jujur, dorongan-dorongan untuk bekerja keras, untuk kemudian itu hemat dalam arti tidak mubazir, efisien, itu membuat itu tumbuh. Dalam kenyataan juga dalam berbagai penelitian, para haji, para umat Islam itu memimpin ekonomi. Pesantren-pesantren itu dulu banyak tidak memberikan ijazah karena mereka memang mengajarkan kemandirian. Itu dalam kenyataan. Dengan demikian Islam itu, dengan ekonomi Islam itu jangan khawatir itu akan maju. Juga di samping maju itu adil, menjadi obsesi sebuah bangsa atau di dalam ekonomi bangunan, growth with equity, tumbuh dengan adil. Kalau ekonomi barat kita bandingkan misalnya ekonomi kapitalis itu keadilannya itu dicapai dengan pajak, dibiarkan orang menjadi kaya, setelah itu dipungut pajak ya. Di dalam ekonomi Islam tumbuh dengan adil, tumbuhnya itu sendiri, produksinya itu sendiri sudah adil. Sistem perburuannya seharusnya ya, sistem perburuannya sangat toleran seharusnya. Sistem bisnisnya juga, kalau tetangganya sudah buka jangan disaingi oleh yang besar di sebelah. Jadi sistemnya itu sendiri itu adil. Sebagai contoh ini juga di Indonesia lagi, lisensi untuk perkebunan itu bisa sampai 5 juta hektar. Ini membuat meringkas daripada industri menjadi monopoli atau oligopoli. Misalnya 5 juta ini dibatasi maksimum setengah juta, itu 10 kali direkturnya akan menjadi 10, wakil direkturnya yang 4 akan menjadi 40, sopirnya yang 40 akan menjadi 400 ya. Kemudian satpamnya juga akan berlipat 10 kali, sekretarisnya berlipat 10 kali, pengangguran akan mengecil. Jadi sistemnya itu sendiri lebih adil. Kasus Indonesia saya sarankan janganlah lisensi-lisensi seperti kehutanan, kemudian perkebunan itu berbasis modal, tetapi harus berbasis SDM. Misalnya yang di dalam Islam itu sangat terkenal, misalnya serkah atau bagi hasil, mudharabah atau pelampah hak, di mana negara mempunyai tanah, masyarakat menjalankan. Itu sangat relevan dengan Indonesia. Tanah-tanah tadi, tanah-tanah yang ada itu jangan diberikan kepada pengusaha itu melalui berbasis uang, berbasis lisensi kapital, tetapi berbasis lisensi kepada sumber daya manusia. Misalnya 10 atau 20 sarjana pertanian kumpul, diberi 100 atau 200 hektar saja, alat beratnya juga dipinjami untuk meratakan tanah itu, menyiapkan tanah itu. Kemudian bukan BUMN tetapi adalah bagi hasil. Dengan demikian negara bagi hasil dengan para sarjana ini berbasis keahlian atau SDM. Seandainya toh gagal tidak bisa memberi uang kepada negara, ya sudah nggak apa-apa. Hasil produksinya itu sudah memandirikan ekonomi ya. Daripada BUMN juga banyak yang merugi. Itulah sebagai contoh aplikasi ekonomi Islam di dalam kasus Indonesia, ya, kasus real Indonesia. Bagaimana hubungannya dengan ekonomi internasional? Nah, dengan basis bagi hasil seperti itu, investasi-investasi yang datang itu biasanya investasi yang datang itu di pasar uang, ya. Sifatnya itu uang panas ya. Dia masuk sebentar, keluar lagi. Ya, pada waktu keluar itu biasanya membuat guncangan-guncangan yang membuat negara sedang berkembang itu krisis.
Dengan berbasis bagi hasil seperti itu, maka dana-dana yang masuk benar-benar untuk investasi dalam bidang sektor real, mengurangi tenaga kerja, mengurangi pengangguran di dalam negara, di dunia negara yang berkembang. Sungguh tidak bermoral jika uang orang kaya datang di negara-negara miskin mencari uang di situ. Mereka uangnya sudah disebut bubble ekonomi negara maju. Uangnya berputar, kekayaannya itu sudah tidak terserap oleh konsumsi sehingga itu bubble. Mencari uang lagi, orang sudah bubble kok mencari uang lagi untuk apa? Nah, itulah sebaiknya uang-uang di negara-negara maju masuk di dunia Islam, masuk di negara yang berkembang itu berbasis moral, berbasis tujuan yang luhur. Itulah ekonomi Islam. Jadi ekonomi yang mempunyai etika atau basis yang luhur. Juga tetapi teknisnya itu juga ada ya, dilarang riba, dilarang judi atau spekulasi dan seterusnya. Itu semuanya bertujuan kepada keadilan. Ayat mengenai dilarangnya riba itu dikaitkan dengan kedzaliman ya. Dengan demikian ekonomi Islam ini mempunyai concern yang tinggi kepada keadilan, bawaannya juga tidak mengurangi pertumbuhannya, kelestarian alam karena dilarang membuat kerusakan-kerusakan. Sekian saja dari saya sebagai pembuka Ramadan ini, kuliah yang pertama mengenai ekonomi Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.